Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait analisis regresi. Merupakan salah satu analisis yang banyak dipakai, kemudian diterapkan, digunakan, diaplikasikan ke dalam penelitian-penelitian, khususnya penelitian di bidang kesehatan. Jadi sebenarnya analisis regresi ini pada bahasan multivariat itu masuk teknik dependent. Ya, kemudian analisis ini memang banyak digunakan dalam penelitian ekonomi, kesehatan, bahkan teknik. Kemudian yang dibahas pada hari ini adalah teknik estimasi regresi dengan metode OLS. Jadi metode regresi itu sebenarnya sangat banyak, tetapi yang paling umum untuk dilakukan adalah ordinary least square. Kemudian sedikit saya singgung lagi terkait multivariat. Jadi multivariat itu ada dua. Jadi ada teknik dependent dan teknik interdependent. Kalau teknik dependent itu mencakup salah satunya adalah regresi, reglog, diskriminan, conjoint, kanonikal, dan MANOVA. Kemudian regresi sendiri, jadi regresi linear baik sederhana maupun berganda. Untuk variable dependent, jenis variabelnya harus metrik, artinya skalanya harus kuantitatif. Tetapi variabel independennya itu boleh metrik, boleh non-metrik. Kemudian untuk teknik interdependent yang mungkin pernah kita pelajari bersama adalah faktor, cluster, koresponden, dan skala multidimensional. Jadi, regresi ini merupakan studi bagaimana satu variabel, yakni variabel dependent, dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel lain, yakni variabel independen. Tujuannya adalah estimasi dan atau prediksi. Nah, jadi sebenarnya tujuan utama, tujuan khusus, tujuan yang memang harus kita lihat keluaran dan outputnya dan membedakan dengan korelasi itu adalah prediksi. Memprediksi nilai variabel independen berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Nah, ini dari bukunya Haier di mana mencontohkan simple dan multiple regression. Di sini pun dikatakan tujuan dari analisis regression itu untuk memprediksikan variabel dependent dari satu atau lebih variabel independen, ya. Kemudian di mana jika hanya melibatkan satu independen dan satu dependen disebut atau is called simple regression. Tetapi jika melibatkan dua atau lebih independen maka disebut sebagai multiple regression. Ini contoh dari single regression ya. Jadi kalau saya punya variabel seperti ini, ada family ID, ada number of credit card, itu Y-nya. Ada family size, ada family income, ada number of automobile. Nah, di situ ada P1, P2, P3. Itu disebut sebagai variabel independen. Y-nya adalah variabel dependent. Predicted number of-nya adalah intercept ditambah dari jadi perubahan number of credit ya. Kemudian dikali family size credit menggunakan yang dihubungkan dengan family size. Nah, kemudian kalau multiple regression dia akan seperti ini sehingga melibatkan lebih daripada satu variabel independen. Maka jadi P1 dan P2 di mana P1-nya adalah family size, P2-nya adalah family income. Kita lihat bahwa Y-nya adalah prediction number of credit card use. Nah, berarti di sini ini Y-nya. Oke, jadi kemudian di sini pun diterangkan bahwa B0-nya adalah angka konstanta yang muncul mengikuti perhitungan nilai dari variabel X tadi. Jadi, angka konstanta dari credit card. Kemudian B1 adalah di sini change in credit card. Jadi, ini adalah angka yang mengikuti variabel pertama, kemudian yang B2 adalah angka yang mengikuti variabel kedua. Ini adalah konstanta dari number of credit card-nya ya. Kemudian nanti ada selalu diakhiri dengan nilai E atau residual atau sisaannya. Nah, ini adalah hasil multiple regression menggunakan data yang tadi, family size. Jadi kita bisa lihat bahwa ini sepertinya terpotong, mohon maaf, tapi ada angka-angka yang dilibatkan. Jadi ini family ID-nya, nomor-nomor nomor KK atau ya nomor kartu keluarga, nomor orang, kemudian
Di sini Y-nya semisalnya kita memasukkan angka, jadi ini ketetapan yang muncul 0,482 ada di bawah ya. Kemudian 0,63 dikali V1 ditambah 0,216 dikali V2. Jadi nanti angka Pi1, Pi2-nya dari sini. Silahkan mau dicobakan yang di mana. Nanti kita bisa mengetahui Y-nya berapa. Ini adalah diagram untuk memutuskan apakah kita akan menggunakan multiple regression atau tidak. Jadi sebenarnya ini biasanya saya minta di bagian bab 3 mahasiswa BIOS untuk ditambahkan sebagai langkah analisis atau bagan analisis. Nah, ini saya ambil dari bukunya Haier ya. Jadi ada masalah penelitian, kemudian tentukan tujuan, memprediksi, menjelaskan, kemudian memilih variabel independen dan dependen. Kemudian tahap berikutnya adalah riset desain isu ya. Jadi menentukan besar sampel, power statistiknya berapa. Kemudian di sini ada creating additional variable, apakah ada dummy variable, kemudian interaksi untuk efek moderator, transformasi dan lain-lain ya. Oke, kemudian di sini, nah ini nanti kita bahas di pertemuan ke-7, asumsi pada multiple regression yang melibatkan normality, linearity, homoskedastisitas, dan independensi. Oke, jadi tadi saya sudah katakan bahwa regresi merupakan sebuah analisis dengan tujuan prediksi. Ini adalah persamaan regresinya. Jadi misalnya di sini saya contohkan dari salah satu sumber buku ya. Karena tadi saya bilang dia bisa melibatkan seluruh, artinya bisa dipakai oleh seluruh bidang. Jadi di sini contohnya pada bisnis nih. Jadi YI-nya misalnya volume penjualan, XI-nya pengeluaran iklan, dan I-nya adalah observasi ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam persamaan ini, Y merupakan volume penjualan, disebut sebagai variable dependent, sedangkan variable X-nya misalnya kita contohkan pengeluaran iklan dan mohon maaf, ini masih satu variabel ya. Oh iya, ini masih satu variabel. Jadi Y-nya adalah volume penjualan dan variabel X-nya adalah pengeluaran iklan. Jadi ini adalah contoh persamaan regresi linear sederhana. Kemudian persamaan regresi ini bisa diestimasi menggunakan data time series maupun cross section. Jadi dalam analisis agregasi itu ada 3 jenis data, yakni data cross section, time series, dan gabungan keduanya. Disebut data panel. Nah, data time series atau juga dikenal sebagai data runtut waktu merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu, Dek. Misal, seperti misalnya harga saham dan nilai tukar harian dari tanggal 1 Januari sampai 29 Desember. Jadi dari tanggal 1 sampai 29 itu datanya ada. Itu disebut sebagai data time series. Kemudian data cross section itu data yang kita sering pakai cross sectional ya. Jadi definisinya hampir sama. Data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Sedangkan data panel itu gabungan antara data time series dan cross section. Jadi misalnya data keuntungan 40 perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Jakarta selama periode. Jadi ada periodenya yang kita catat juga dari misalnya dari tahun 2010 sampai 2020. Kemudian baru-baru ini para ahli ekonometrika, jadi ini adalah para ahli statistik di bidang ekonomi ya, itu mengkhususkan data time series disebut regresi time series. Jadi kalau regresi untuk data panel disebut sebagai regresi data panel ya. Oke, kemudian ini kita masuk pada metode yang paling sering dipakai atau metode pendekatan untuk pada regresi. Jadi tujuan regresi ini kan mendapatkan nilai prediksi ya atau Y ke I yang sedekat mungkin dengan data aktualnya atau Y. Dengan kata lain, tujuan regresi sampel untuk mendapatkan jumlah residual yang sekecil mungkin. Nah, salah satu metode yang sering dipakai itu adalah residual kuadrat atau ordinary least square atau OLS. Ini masuk pada metode klasik deh. Jadi biasanya metode klasik ini bisa dibandingkan dengan metode robust, metode modern lainnya untuk melihat model mana sih yang paling mendekati, model mana sih yang akurasinya lebih tinggi gitu ya. Metode ini biasa dilakukan dengan cara meminimumkan jumlah residual sigma E ke I. Jadi kemudian asumsi metode OLS ya, yang pertama adalah
hubungan antara X atau parabel independen dengan parabel dependen adalah linier dalam parameter. Kemudian yang kedua, nilai X nilainya tetap atau non-stokastik untuk observasi yang berulang-ulang. Dalam kasus regresi berganda, di mana ada 2 atau lebih parabel independen ditambah tidak ada hubungan linear antara parabel independen yang ada, tidak ada multiko. Kemudian nilai harapan atau expected value-nya atau rata-rata dari variabel gangguan E ke I adalah 0. Kemudian varian dari variabel gangguan E ke I adalah sama atau asumsi homoskedastisitas. Selanjutnya tidak ada serial korelasi antara parabel gangguan E ke I atau parabel gangguan E ke I tidak saling berhubungan dengan parabel gangguan E ke I yang lain. Kemudian yang keenam adalah parabel gangguan E ke I berdistribusi normal. Nah, kemudian jadi kalau misalnya asumsi ini, jadi asumsi 1 sampai 5 itu dikenal sebagai model regresi linear klasik atau classical linear regression model. Dan jika asumsi 1 sampai 5 terpenuhi, maka metode kuadrat terkecil atau OLS akan menghasilkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, estimator beta 1 adalah linear, yaitu linear terhadap parabel independen Y. 2. Estimator beta 1 tidak bias atau unbiased, yakni nilai rata-rata atau nilai harapan E dikali beta 1 sama dengan nilai beta 1 yang sebenarnya. Yang ketiga, estimator beta 1 memiliki varian yang minimum atau base ya. Estimator yang tidak bias dengan varian minimum disebut estimator yang efisien atau efisien estimator. Nah, kalau pernah baca atau mungkin melihat di artikel, dari ketiga sifat estimator OLS ini dikenal dengan istilah blue based linear unbiased estimator. Nah, untuk mencapai blue ini emang nggak gampang karena harus memenuhi kelima asumsi. Jadi, nah ini ada salah satu pernyataan dari expert mengatakan bahwa dalam melakukan regresi dengan metode OLS, kita berdasarkan data sampel yang diambil secara random atau acak ya. Jadi ada hubungan antara teknik sampling dengan akurasi data nanti ke depan. Ini adalah salah satu bentuk persamaan dari regresi linier berganda. Jadi ada satu parabel dependen dan dipengaruhi oleh beberapa variabel independen. Tujuan regresi, saya ulang kembali, memperoleh nilai prediksi yang baik, yaitu nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan nilai aktualnya. Ini ada dua pendekatan regresi, ada simultan, ada stepwise. Jadi kalau simultan, kita akan memasukkan seluruh variabel independen, kemudian baru dievaluasi variabel independen, mana yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Kalau yang stepwise, metode ini dilakukan dengan menyeleksi secara otomatis hanya kepada variabel-variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Nanti yang tidak berpengaruh akan dikeluarkan. Ini yang saya dapat juga dari bukunya Haier, asumsi dari analisis regression multiple, linearitas, konstanta variance-nya, kemudian independensi, kemudian distribusi normal pada nilai error atau residualnya. Ini adalah illustration dari analisis regresi ya. Jadi menentukan tujuan dari multiple regression, kemudian mendesain penelitian multiple regression, kemudian ada asumsi yang harus dipenuhi. Jadi biasanya artikel yang paling baik itu adalah artikel regresi yang menampilkan hasil uji asumsi. Kemudian estimasi model regresi. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk stepwise. Jadi, ini adalah langkah-langkah melakukan uji regresi dari bukunya Haier. Kadang-kadang sih ada beberapa artikel yang tidak menggunakan semua ya. Jadi, kita akan menghasilkan multiple R, kemudian ada nilai R square, standar error of estimate, kemudian ada table ANOVA dan F ratio, kemudian koefisien regresinya, yakni nilai B dan nilai beta, kemudian nilai koefisien standar error, kemudian ada nilai T ya, kemudian nanti juga ada nilai correlation-nya dan ada nilai tolerance and FIB. Nah, ini sebenarnya terkait dengan asumsi. Nah, ini adalah salah satu contoh artikel yang menggunakan analisis regresi linier berganda. Saya agak kesusahan menemukan yang sederhana karena memang biasanya kalau artikel itu
dia ada kualifikasi tertentu ya. Jadi biasanya para reviewer tuh mau menerima kalau dia menggunakan minimal berganda. Kalau sederhana tuh mungkin biasa dilakukan oleh yang setara-setara skripsi biasa aja ya. Jadi kalau artikel itu kan biasanya tesis atau penelitian bersama. Di sini ada penelitian dari ITS tahun 2013 untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kasus penyakit ISPA di Mojokerto. Tujuannya adalah mengetahui karakteristik kasus penderita ISPA, mengetahui faktor yang berpengaruh, dan sebenarnya tadi kembali lagi saya ulang bahwa tujuan regresi adalah prediksi atau forecasting. Ini abstraknya. Di sini kita bisa tahu bahwa ini adalah regresi linear berganda di mana X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan Y-nya adalah variabel penderita ISPA. Oke, nah ini adalah uji asumsi yang ditampilkan oleh artikel ini. Ini bagusnya dia melewati asumsi multiko, kemudian melewati asumsi independen, tidak ada kasus autokorelasi ya. Pengujian asumsi residual dengan Darwin-Watson, kemudian pengujian homogenitas, kemudian pengujian distribusi normal. Nah, ini adalah salah satu bentuk kesimpulan dari penelitian regresi. Jadi, nilai R-nya nih yang diambil. R kuadratnya sebesar 52,7%. Artinya, seluruh variabel memberikan kontribusi terhadap kejadian kasus ISPA itu sebesar 52,7. Sebenarnya jadinya harusnya sih di atas 50 ya, minimal 70. Artinya, sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak ada di dalam penelitian ini. Jadi ini bisa jadi kekurangan penelitian ini juga. Kemudian sanitasi dasar merupakan apa nih? Sanitasi dasar lingkungan berupa kepemilikan jampan yang sehat bertambah sebesar 1%, maka akan mengurangi persentase ISPA sebesar 0,006. Ini berarti dia membaca nilai model atau nilai prediksi. Ini adalah output akhir yang diharapkan dari penelitian menggunakan regresi ya, ada nilai beta. Nilai beta ini dimasukkan ke model. Jadi ada konstantanya 0,561 ya. Nilai beta nolnya, kemudian 0,27, 0,08 sampai negatif 3,41. Ini interpretasi sederhananya. Jadi model di atas menjelaskan bahwa persentase kasus ISPA di Kabupaten Mojokerto akan berkurang sebesar 0,00675% jika variabel X3 bertambah sebesar 1% dengan syarat variabel lain konstan. Karena nilainya negatif X3-nya. Silakan bisa melihat contoh artikel di sini. Nanti satu artikel, kemudian juga saya akan tambahkan materi variabel dummy untuk mengisi pertemuan ke-6. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan membaca artikel-artikel yang membahas regresi linear berganda dan Anda bisa membandingkan tujuannya, ketepatan tahapan ini semua apakah ada, diinterpretasikannya bagaimana. Dan ini yang paling penting bisa dicari sebenarnya keharusan untuk memenuhi R square atau R kuadrat ini seberapa besar. Karena kalau yang pernah saya tahu adalah biasanya peneliti itu akan menganggap baik jika 70% ke atas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.